Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan alur cerita film Swallow It Stars Season 2, Episode 53. Syukurlah, walaupun dia masih muda dan memiliki posisi yang lebih tinggi dari kita, namun dia tetap sederhana, tidak menyombongkan dirinya, maupun mencoba untuk merendahkan kami semua, ucap hati Ketua Yong. Sementara itu, terdengar Long Feng berkata, tolong para ketua sekalian, membantu dan mengajarkanku akan tugas-tugas yang dilakukan sebagai seorang penguji. Adapun masalah yang nanti akan kita alami di Aura Bela Diri Jackson, di kota Jiangnan ini, akan kita hadapi secara bersama-sama. Dan jujur saja, saya tidak begitu memahami semua ini. Dan saya juga merasa kurang seberapa paham dengan kondisi sekarang, ucap Long Feng, membuat raut wajah keempat ketua yang mendengar ucapan itu nampak bahagia sekali. Long Feng menambahkan, tapi saya juga berharap tidak ada satupun di antara para ketua yang melangkah melewati batas semestinya, ucap Long Feng dengan nada yang sedikit agak serius. Penguji Lou tidak usah khawatir. Kami semua berjanji tidak akan merepotkan Anda, dan jika ada yang melangkah melewati batas, maka saya akan langsung memberikan teguran kepada mereka. Sebelum penguji Lou mengucapkan sepatah kata pun, ucap Ketua Yong, yang memang memiliki otoritas di atas ketiga ketua lainnya. Sudahlah, para ketua tidak usah terlalu serius menanggapi kata-kataku tadi, ucap Long Feng, lalu kembali berkata pada Ketua Yong, Ketua Yong, sebenarnya saya ingin meminta bantuan kepada Anda. Silakan penguji Lou, katakan saja apa yang Anda inginkan, ucap Ketua Yong, yang langsung disambut oleh Long Feng dengan perkataan, selama periode Grand Nirvana, ayah dan ibuku terpisah dari sanak keluarganya, dan saya ingin meminta bantuan pada Ketua Yong untuk mencari keberadaan mereka, ucap Long Feng. Mendengar hal itu, Ketua Yong tampak mengerutkan keningnya. Ini tugas yang sangat sulit, mengingat sejak periode Grand Nirvana, banyak kota di masa lalu telah diambil alih oleh para monster, dan basis internet saat itu pun menjadi lumpuh total karenanya, hingga membuat banyak informasi dan data semua orang saat itu menghilang. Kami dari Aura Bela Diri Jackson tidak dapat menyelidiki hal ini karena minimnya informasi dan data. Akan tetapi, penguji Lou akan lebih baik jika meminta bantuan pada pemerintah China, karena mereka memiliki data yang cukup lengkap, ucap Ketua Yong. Baiklah, hal itu tidak menjadi masalah jika memang harus meminta bantuan kepada pemerintahan China, ucap Long Feng. Mendengar perkataan itu, Ketua Yong pun berucap untuk meminta bantuan pada pemerintah China. Sebaiknya penguji Lou menyampaikannya sendiri, karena jika mereka tahu kalau penguji Lou membutuhkan bantuan, mereka pasti akan segan untuk menolaknya, mengingat level penguji Lou sudah berada di level Dewa Perang yang tak terkalahkan. Itu akan sangat menarik perhatian mereka semua, ucap Ketua Yong. Baiklah, nanti saya akan coba bicarakan hal ini dengan pihak dari pemerintahan, ucap Long Feng. Setelah itu, Ketua Yong memberikan masukan. Saat ini, penguji Lou sudah resmi menjadi seorang penguji di markas pusat kota Jiangnan, dan menurut aturan yang telah ada, harusnya kita mengadakan suatu upacara penyambutan bagi seorang penguji baru seperti penguji Lou saat ini. Dan pada saat itu, akan ada banyak orang penting yang hadir di sini. Bahkan petinggi-petinggi daripada pemerintahan China juga akan datang ke upacara itu. Untuk penentuan waktu upacara, biar penguji Yulai saja yang tentukan, ucap Ketua Yong. Mendengar usulan itu, Long Feng pun terdiam sejenak, mengingat posisinya yang sekarang tidaklah sama dengan saat ia masih berstatus siswa. Dengan begitu, dia harus menunjukkan eksistensinya sebagai seorang penguji, serta tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik layar. Setelah beberapa menit berpikir, Long Feng pun akhirnya memutuskan, bagaimana bila upacara itu kita adakan pada tanggal 11 September. Saat itulah waktu yang tepat untuk melaksanakan suatu kegiatan ataupun acara penyambutan, ucap Long Feng. Baiklah, nanti akan kami kabarkan
pada seluruh aliansi, mengenai waktu dan tanggal pelaksanaannya. Sahut Ketua Yong. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Nampak saat itu, orang-orang yang tinggal di sektor Mingwei sudah mengetahui akan jabatan yang disandang oleh Long Feng saat ini. Mereka semua pun secara berduyun-duyun mendatangi rumah Long Feng, sekedar mengucapkan selamat ataupun tengah mencari muka padanya. Mengingat sekarang ini, Long Feng adalah sosok pimpinan tertinggi di kota Jiangnan. Malam semakin larut, orang-orang pun saling berdatangan. Sedangkan Long Feng sendiri terlihat melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan khusus, ditemani oleh hangatnya secangkir teh yang berada di tangan sebelah kanannya. Setelah memasuki ruangan tersebut, Long Feng pun kemudian duduk di sebuah sofa, sembari melihat ke arah layar digital yang berukuran lumayan besar itu. Kemudian, di salah satu sudut ruangan, Long Feng tampak fokus membaca setiap kalimat yang muncul di layar tersebut. Di dalamnya tertulis mengenai sesuatu hal yang menerangkan akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penguji. Setelah membaca semua tulisan itu, ia pun menganggukkan kepalanya, merasa tugasnya tidaklah terlalu sulit. Kemudian ia pun memalingkan pandangannya ke arah helm virtual yang berada tepat di samping tempat duduknya. Long Feng pun kembali mengingat akan petunjuk penggunaan helm virtual itu, di mana dalam manual book dikatakan, bagian terpenting saat menggunakan safety helm virtual adalah sang pengguna harus memastikan bahwa dia berada di tempat yang aman sebelum memasuki ruang virtual, karena begitu memasuki ruangan itu, bisa saja seseorang yang memiliki dendam kepadanya akan datang dan mencelakai tubuhnya. Ingat Long Feng, namun ia sangat beruntung. Helm virtual miliknya ternyata masih berfungsi dengan baik. Fitur keselamatan yang ada di dalamnya masih bisa diandalkan. Mengapa sistem keselamatan pada helm virtual itu perlu? Itu karena jika ada seseorang yang berusaha hendak mendekati Long Feng dalam jarak dekat dan berniat mengancam keselamatannya, maka dengan otomatis Long Feng akan langsung dikeluarkan secara cepat dari ruangan virtual itu. Setelah mengingat penjelasan singkat itu, Long Feng kemudian menggunakan helm virtual tersebut dan dengan segera memasuki ruangan khusus yang memang disediakan sebagai ruang kerja untuknya. Di saat bersamaan, set armor Dewa Hitamnya ikut aktif dan langsung membungkus keseluruhan tubuh Long Feng. Begitupun dengan helm virtual yang ia kenakan. Maka dengan hal itu, bisa dipastikan, tak ada satupun orang yang bisa menyakiti tubuh Long Feng. Sementara dia sendiri, yang sudah memasuki ruang virtual, nampak begitu takjub dengan apa yang ada di dalamnya. Ruangan itu sangatlah besar, dan sangat tenang sekali. Ruangan yang memiliki panjang lebih dari 50 meter, dan lebar sekitar 20 meter itu. Terdapat tempat tidur, kolam renang, sofa terbaik yang sangat mahal, beserta beberapa furnitur lainnya, yang tertata dengan sangat rapi. Di saat Long Feng tengah menikmati kekagumannya itu, tiba-tiba terdengar suara elektronik, menyapanya dengan begitu ramah. Selamat datang Dewa Perang Long Feng. Selamat bergabung di ruangan virtual. Ini adalah ruangan pribadi, yang dikhususkan bagi Anda, yang disebut oleh sebagian dewa sebagai istana terbaik para dewata. Selain Anda, tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan ini tanpa seizin dari Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, maka Anda tinggal mengatakan saja, karena semua fasilitas di ruangan ini diaktifkan dengan sensor suara. Ucap sistem elektronik itu yang terdengar menggema di setiap sudut ruangan. Namun niatan Long Feng kala itu memasuki istana Dewa Perang bukanlah untuk menikmati suasana atau hidangan yang tersedia, melainkan untuk membaca panduan dasar kekuatan mental yang hanya bisa ia baca jika berada di dalam ruang virtual ini. Di saat yang bersamaan, suara elektronik kembali berbunyi. Mesin robot itu mengatakan, di atas meja dekat jendela terdapat 2 buah buku yang bisa Anda pelajari. Salah satunya adalah buku yang menjelaskan tentang bagian terpenting yang tersembunyi di Istana Dewa Perang. Dan selanjutnya adalah sebuah buku mengenai panduan dasar yang menjelaskan tentang kekuatan mental.
Semoga Anda menyukai dan menikmati waktu Anda di dalam ruangan virtual Istana Dewa Perang ini, ucap suara elektronik. Lalu kemudian ia menghilang. Seketika mendengar suara itu, Long Feng pun kembali melangkah menuju sebuah meja yang dimaksudkan oleh suara elektronik itu, yang berada tepat dekat jendela. Di waktu yang bersamaan, Long Feng melihat keluar ruangan yang di sana memperlihatkan sebuah pemandangan yang indah, seperti sebuah lukisan yang tak ternilai harganya. Walaupun ia sadari bahwa apa yang tampak di depan matanya itu adalah sebuah tampilan virtual saja, yang memang seolah-olah nampak seperti sebuah kenyataan. Ia pun meraih sebuah buku yang ia dapatkan dengan harga 3 bintang itu, atau bisa dikatakan lebih mahal dari harga 1 jet tempur miliknya. Ia pun mempelajari isi kandungan buku elektronik tersebut. Dalam kalimat pembuka pada halaman utama, di sana dijelaskan bahwa kekuatan mental itu berasal dari sebuah ruh seseorang dengan tubuh sebagai pondasinya, dan pada dasarnya, kekuatan mental adalah sebuah kekuatan yang sangat lembut, bagaikan udara yang berhembus, menembus seluruh jiwa makhluk yang hidup di seluruh alam semesta. Ia mampu menjadi pelengkap kehidupan tanpa batas dan waktu. Namun kekuatan ini juga bisa sangat mematikan apabila diperuntukkan untuk menghancurkan, seperti halnya gelombang tornado yang terus membesar dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Kekuatan mental ini bersentuhan langsung dengan manusia ataupun hewan. Jadi secara otomatis, kekuatan itu akan langsung muncul ke dalam tubuh seseorang ataupun sebuah monster tanpa bisa melukai mereka. Lalu, bagaimana alur cerita selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.